مرحبا أهلا النوادي. الفاتح إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادة علي بعلوي وصول وفروئهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa thumma salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wassadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fil hamid, ya man huwa fi majrihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat beliau, keluarganya dan umatnya yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Qala muallif rahimahumullah, babu tayammumi, ta'rifu tayammum lugatan al-qasdu wa minhu qawlu syair tayammamtukum lamma faqadtu ulin nuha wa man lam yajid ma'an tayammama biturbi. Ya, sebelum kita lanjutkan kajian, kita fatihahkan kepada Om Sam yang sudah menyumbang buat majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiyah bijahin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Masih membahas tentang bab tayammum. Di pertemuan lalu kita sudah membahas wasail taharah, yaitu alat-alat yang digunakan bersuci. Nah, di antaranya adalah samak atau kita kenal dengan ad-dibaq. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah melihat ada salah seorang sahabat membawa bangkai kambing. Bangkai kambing dibawa oleh salah seorang sahabat dengan niat mau dibuang bangkai kambing tersebut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bangkai kambing tersebut, Nabi mengatakan, kenapa tidak dimanfaatkan kulitnya? Maka setelah itu Nabi mengatakan, idza dubigal ihab faqad tahura. Kulit bangkai apabila disamak maka menjadi suci. Faqad tahura. Oleh sebab itu, di dalam mazhab Syafi'i dengan jelas menyatakan bahwa seluruh kulit bangkai terkecuali anjing dan babi, apabila disamak dia menjadi suci. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, pernyataan tiga mazhab ini sama.
juga mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi juga menyatakan demikian, hanya saja bangkai babi yang tidak bisa, kulitnya tidak bisa disamak. Nah, sekarang banyak produk sepatu terbuat dari kulit babi. Nah, ini hukumnya adalah hukum najis, karena babi maupun anjing di saat dia hidup dalam mazhab Syafi'i semuanya najis, maka ketika dia menjadi bangkai atau dia mati maka lebih najis lagi, sehingga kulitnya tidak bisa dijadikan suci dengan disamak. Memang ada pernyataan beberapa ulama terdahulu seperti Ibnu Hazm, Abu Daud Az-Zahiri, Imam Syaukani, sebagian ulama Maliki seperti Al-Imam Samhun. Mereka menyatakan kulit dari babi bisa disamak dan menjadi suci. Ini pendapat ulama-ulama tersebut. Namun pendapat ini dia tidak ditarjih oleh para ulama karena beberapa alasan. Di antaranya, mayoritas ulama mengatakan bahwa kulit babi dan kulit anjing tidak bisa berubah menjadi suci dengan disamak atau dengan menggunakan al-istihalah, perubahan secara kimiawi, selamanya dia najis. Alasan kedua, pendapat Ibnu Hazm dan Abu Daud Az-Zahiri itu tidak digunakan lagi di zaman kita, karena mazhab Zahiriyah sudah tidak eksis. Sudah tidak ada lagi mazhab Zahiriyah. Yang ada 4 mazhab saja: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Adapun mazhab Zahiri sudah tidak ada. Nah, perlu kita ketahui mazhab itu bukan hanya 4. Di zaman terdahulu banyak mazhab. Di dalam mazhab fikih ada mazhabnya Abu Thawr Al-Kalbi, punya mazhab fikih tersendiri. Ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhabnya Abu Daud Az-Zahiri, dan masih banyak mazhab-mazhab fikih lainnya. Juga di Mesir ada mazhab Lais bin Sa'ad Al-Misri. Akan tetapi mazhab yang bertahan sampai zaman kita saat ini, yang masih ada pengikutnya, masih ada ulamanya, itu 4 mazhab. Yang lain sudah punah, hanya terdapat di kitab. Mazhabnya punah tapi kitabnya masih ada. Mazhab Zahiri itu sudah tidak ada pengikut, ulamanya sudah tidak ada, tapi kitabnya masih ada. Kitabnya Al-Muhalla itu kitab mazhab Zahiri, disusun oleh Ibnu Hazm. Mazhab Khawarij Al-Ibadiyah justru masih ada. Di Bahrain itu mayoritas menganut mazhab Ibadiyah. Itu firqah dari Khawarij tapi tidak ekstrim. Nah, ini pendapat Imam Syaukani, Ibnu Hazm, Abu Daud Az-Zahiri mengatakan kulit babi ataupun anjing kalau disamak menjadi suci. Mayoritas mengatakan tidak bisa menjadi suci. Nah, pendapat mayoritas inilah yang menjadi pegangan kita, ya, yang ditarjih. Kenapa bisa berbeda pendapat dari mazhab Zahiri dengan jumhur ulama? Karena mazhab Zahiri ini metodologinya memahami nas sesuai tekstualis, sesuai teks daripada Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan kulit babi itu najis menurut istinbat hukum dari mazhab Zahiri. Hanya disebutkan diharamkan daging babi.
hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian bangkai, darah dan daging babi. Karena mazhab Zahiri ini pemahaman secara tekstual, maka mereka menyatakan babi itu yang haram dagingnya saja. Selain dari dagingnya tidak haram. Kenapa demikian? Karena Allah sebutkan daging. Namun ulama-ulama pakar bahasa dari 4 mazhab, mereka memahami secara rumusan bahasa. Ada kaidah mengatakan itlaqul juz'i wa iradatul kulli, menyebutkan sebagian tapi maknanya keseluruhan. Allah sebutkan daging tapi itu maknanya seluruh daripada ainnya, zatnya babi itu adalah diharamkan. Nah, jadi fatwa ini sudah tidak berlaku. Fatwa ini sudah tidak berlaku, yaitu daging babi, kulit, darah, dagingnya, semuanya, lemaknya itu najis. Ibnu Hajar al-Haytami mengatakan al-khinzir akbah minal kalbi. Babi lebih buruk statusnya dari anjing. Kalau anjing dinyatakan najis juga terjadi khilaf. Pendapat mazhab Syafi'i menyatakan bahwa seluruh bentuk zatnya anjing itu najis. Liurnya, bulunya, dagingnya, kotorannya, semuanya najis. Berdasarkan hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tuhur ina ahadikum idza walaga fihi kalbu an yagsila sab'a marrat ulahunna biturab. Sucikanlah, kata tuhur di sini sucikanlah, maknanya sucikanlah wadah kalian dari najis apabila anjing menjilat. Sehingga dinyatakan ini sebagai bentuk perintah untuk mensucikan wadah yang dijilat oleh anjing. Kenapa diperintahkan disucikan wadah yang dijilat oleh anjing? Karena najis. Dikategorikan najis berat, mughalladho, dalam mazhab Syafi'i disebabkan cara menghilangkannya lebih sulit dibanding najis-najis lainnya. 7 kali cucian, 1 kalinya dengan tanah atau debu. Ayyaksila sab'a marrat ulahunna biturab. Nah, ini kenapa terjadi perbedaan di antara mazhab Zahiri dengan mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan juga mazhab Hanafi. Mazhab Zahiri ini sebenarnya awalnya Syafi'i. Imamnya namanya Abu Daud Az-Zahiri. Tapi waktu berjalan beliau sudah mencapai derajat mujtahid mutlak, maka beliau membuat mazhab tersendiri. Dan mazhab ini berkembang di wilayah Andalus dan juga Irak. Salah satu ulama besarnya bernama Ibnu Hazm Al-Andalusi, kelahiran tahun 384 Hijriah, wafat 456 Hijriah, lahir di kota Cordova di Spanyol, wafat di kota Huelva yang masuk wilayah Spanyol. Beliau ini termasuk ulama yang disebutkan belajar ilmu agama terlambat. Jadi beliau ini anak pejabat. Bapaknya pekerja di kementerian di zaman itu di Spanyol. Jadi beliau ini menuntut ilmu, disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar wa A'lamin Nubala, yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Usia 26 tahun baru mulai belajar ilmu agama. 26 tahun baru mulai belajar ilmu agama. Diceritakan sebab beliau belajar, ada jenazah di kampungnya, ada orang meninggal dunia. Beliau hadir ikut
mensolatkan jenazah. Di waktu asar, selesai menyolatkan jenazah, beliau pergi ke masjid. Pada ketika masuk ke masjid di waktu asar, beliau langsung duduk. Sedangkan di dalam hadis ada namanya solat tahiyatul masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, jangan duduk kecuali dia sudah solat 2 rakaat. Nama solatnya solat tahiyatul masjid. Tapi kalau masuk sudah ada pelaksanaan solat wajib, dia gak perlu lagi solat tahiyatul masjid. Dia ikut solat wajib, itu sudah masuk solat tahiyatul masjid juga. Nah, ketika dia masuk ke masjid, Ibnu Hazm langsung duduk tanpa melaksanakan solat tahiyatul masjid. Ada seseorang memerintahkan beliau bangun solat tahiyatul masjid. Beliau bangun solat tahiyatul masjid. Jadi beliau awam awalnya, tidak faham tentang hukum agama Islam. Al-Imam Ghazali mengatakan ada kutipan hadis solat 4 rakaat sebelum asar itu dapat doanya Nabi Muhammad SAW. Rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'ah. Nabi doakan semoga Allah merahmati seseorang yang solat sebelum asar 4 rakaat, solat qobliyah. Kata Imam Ghazali, ya kita harus bersungguh-sungguh mendapatkan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu caranya kita solat 4 rakaat sebelum asar. Nah, Ibnu Hazm masuk ke dalam masjid, tidak melaksanakan solat tahiyatul masjid, ditegur sama orang, suruh solat tahiyatul masjid, beliau berdiri, kemudian beliau solat. Tiba waktu asar, beliau solat asar. Selesai waktu asar, beliau tambah lagi solat sunnah, padahal ba'da asar tidak ada. Bangun dari solat asar, dia tambah solat sunnah ba'diyah asar. Kemudian ada yang menegur, ijlis. Ini waktu tidak disunahkan solat sunnah. Maka dia malu. Dia keluar dari masjid, dia katakan, saya merasa diri saya orang paling bodoh. Harus saya belajar ilmu agama. Pergilah kepada salah seorang ulama namanya Al-Faqih Abi Abdillah. Ibnu Hazm memang sudah diberikan kelebihan oleh Allah, memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ia belajar kepada Al-Faqih Abi Abdillah kitab Imam Malik Al-Muwatta dalam waktu 3 tahun. Setelah itu dia melakukan al-munazarah, banyak diskusi ilmiah dengan para ulama, para cendekiawan, para ahli ilmu. Akhirnya jadi ulama besar. Dan ini ulama multidisipliner, banyak ilmu ia kuasai. Az-Zahabi mengatakan al-imamul awhad, beliau seorang imam yang tiada taranya. Al-bahr, lautan ilmu. Zulfunun wal ma'arif, memiliki banyak cabang ilmu yang dikuasai dan pengetahuan ilmu. Al-faqih, ahli fikih. Al-hafiz, menghafal hadis, ratusan ribu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mutakallim, ahli teologi. Al-adib, sastrawan. Al-wazir, zahiri, menteri juga beliau, negarawan juga. Sahibut tasanif, dan orang yang sangat produktif mengarang karya-karya ilmiah, menulis kitab-kitab. Bahkan anak beliau mengatakan kurang lebih 400 judul kitab telah ditulis oleh ayah saya. Ibnu Hazm menulis kitab 400 judul. Sehingga dikatakan oleh para ulama, sepanjang sejarah Islam ada 2 ulama klasik yang mengarang kitab paling banyak. Yang pertama, seorang ulama bermazhab Syafi'i bernama Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Beliau punya karya juga begitu banyak. Yang kedua adalah Ibnu Hazm, ulama-ulama klasik, ulama salaf kita kenal. Nah, Ibnu Hazm
Beliau yang mengembangkan dan menyebarkan mazhab Zahiri. Dan beliau ulama besar dalam mazhab tersebut. Nah, dari kisah beliau ini ternyata bukan hanya 1-2 ulama yang belajarnya terlambat. Banyak ulama-ulama yang mereka sudah di usia yang tidak produktif lagi, justru mereka bersungguh-sungguh bisa juga menjadi ulama besar. Memang ada kaidah mengatakan at-ta'allum fis sigar kan nakshi 'alal hajar wa ta'allum fil kibar kan nakshi 'alal ma'. Belajar di masa kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar di masa tua seperti mengukir di atas air. Tapi kita juga jangan berkecil hati yang usianya sudah di atas usia pelajar. Karena ada juga pepatah-pepatah yang membangun semangat, dan ternyata banyak ulama yang di hari tua mereka belajar jadi ulama besar. Di antaranya Ibnu Hazm. Ada pepatah yang mengatakan himamur rijal tahuddul jibal. Semangatnya para lelaki bisa menghancurkan gunung-gunung. Ada juga syair mengatakan mansar wasol, siapa yang berjalan dia sampai. Ada juga syair mengatakan manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Ya, memang tidak semua, aglabiahnya umumnya itu memang ulama itu mereka sudah disiapkan dari kecil belajar, karena prosesnya tidak mudah. Tapi banyak juga yang mereka di usia yang sudah tua, bahkan ada yang sampai 70 tahun dia baru belajar jadi ulama. Ada. Cuma ini hanya dihitung dengan jari sedikit. Nah, salah satunya Ibnu Hazm. Yang kedua ada juga ulama nama Imam Al-Kisai. Al-Imam Al-Kisai ini baru belajar usia 40 tahun. Al-Imam Al-Kisai lahir pada tahun 119 Hijriah, wafat pada tahun 189 Hijriah. Lahir di kota Kufah di Irak, meninggal di kota Rai di Iran. Jadi beliau ini profesinya pengembala kambing. Walaupun riwayat ini menyebutkan bahwa beliau termotivasi belajar karena sebab ada seorang ibu memerintahkan anaknya pergi belajar. Imam Kisai waktu itu masih berprofesi sebagai pengembala kambing. Dia lewat di depan rumah orang tersebut, yaitu anak yang disuruh oleh ibunya untuk belajar. Kata sang ibu kepada anak, "Ya bunayya izhab ilal halaka litata'allam." Wahai anakku, pergi ke halaqah ilmiah, tempat belajar, untuk kau belajar. Hatta idza kabirta fala takun mithla hadza ra'i. Kebetulan Imam Kisai ada di depan situ. Kata sang ibu, "Wahai anak, belajar. Kalau kau tidak mau belajar, nanti kalau sudah tua, kau jadi sama seperti pengembala kambing ini." Imam Kisai tidak tersinggung, tapi justru dia mengambil itu ucapan masuk ke dalam hatinya. Dia katakan, "Ana yudrabu bi al-masal fil jahl." Ternyata saya ini diumpamakan dari sisi kebodohan. Berarti saya harus belajar. Dia bawa seluruh kambingnya ke pasar, dijual itu kambing. Kemudian dia mulai menuntut ilmu. Salah satu muridnya namanya Imam Al-Farra mengatakan bahwa guru kami Imam Al-Kisai, beliau belajar ilmu nahu di usia sudah tua. Ada yang memperkirakan 40 tahun baru belajar ilmu nahu, baru belajar ilmu qiraah. Kemudian beliau mulai belajar riwayat hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ambil dari Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir dan juga Al-Imam Al-A'mash dan Ibnu Arqam wa jama'atun minal ulama. Kemudian ilmu bahasa beliau belajar kepada Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, yang tidak lain adalah guru dari Imam Sibawih, yang merintis ilmu arud, ilmu puisi, prosa Arab. Kemudian beliau pergi ke Hijaz, ke pedalaman Hijaz untuk belajar bahasa Arab. Kemudian beliau pergi kepada Abi Layla dan juga Imam Hamzah untuk belajar ilmu qiraah.
Beliau habiskan waktu belajar di usia yang senja, sempat frustasi karena hafal lupa. Wajar karena usia 40 tahun baru mulai belajar. Akhirnya beliau punya niatan, ini hafalan, ya hafal lupa, ada niat sudah saya berhenti belajar. Beliau duduk di satu tempat dalam keadaan frustasi. Beliau lihat di depan ada dinding, di situ ada semut membawa makanan, semut-semut kecil. Dia lihat satu semut bawa itu beban makanan lebih besar daripada fisik dari semut tersebut. Sampai di atas jatuh lagi itu semut. Ketika semut ini jatuh, dia tidak menyerah, dia naik lagi, jatuh lagi, berulang-ulang kali. Nah pada akhirnya semut itu dia berhasil sampai ke tempat tujuan. Imam Kisai mengambil i'tibar, mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Dia mengatakan semut saja dia tidak punya putus asa, dia punya tekad yang kuat, semangat yang kuat, dia bisa sampai ke tujuannya. Kenapa saya tidak bisa? Kalau semut saja bisa, maka saya juga pasti bisa. Baru dia kembali belajar, jadi imam besar. Kalau kita kenal qiraah, al-qiraatu sab'ah, 7 bacaan Al-Quran, salah satu imamnya Al-Imam Al-Kisai. Kalau kita mendengar seperti kitab karya Imam Al-Ambari tentang ikhtilaf di bidang nahu, jadi perbedaan pendapat itu bukan hanya dalam masalah fikih, tapi dari seluruh cabang ilmu agama Islam ada perbedaan pendapat, mulai dari teologi, tasawuf sampai ilmu bahasa Arab. Nah kalau kita kenal itu perbedaan antara madrasah, al-madrasah Kufiyah dan al-madrasah Basriyah. Nah imamnya al-madrasah al-Kufiyah itu adalah Imam Kisai. Ini sama seperti mazhab dalam fikih, mazhab Syafi'i. Cuma kalau di dalam ilmu bahasa Arab mereka namakan al-madrasah Kufiyah. Itu Kufiyah artinya Kufah, karena Imam Kisai di sana di Kufah. Al-madrasah Basriyah Imam Sibawayh, karena Imam Sibawayh tinggal di kota Basra. Jadi imam besar. Bahkan dikatakan beliau sebagai al-imam syekhul qiraah wal arabiyah. Beliau seorang imam besar, guru besar dalam bidang qiraah dan juga dalam bidang gramatika bahasa Arab. Namanya al-Imam Al-Kisai. Usia 40 tahun baru belajar. Yang ketiga, ada seorang dokter dan juga seorang filosof bernama Abu Bakar Ar-Razi. Beliau dilahirkan tahun 250 Hijriah, wafat pada tahun 313 Hijriah. Dilahirkan di kota Rai, wafat di kota Rai. Rai kalau zaman sekarang Kabul atau Tehran. Dia masuk perbatasan di Iran. Ini Abu Bakar Ar-Razi diceritakan di dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat karya Imam As-Safadi, juga Imam Ibnu Khilqan dalam kitab Wafayatul A'yan wa Anba'u Abna'iz Zaman. Beliau baru mulai belajar usia 40 tahun. Sebelum beliau menjadi seorang ilmuwan, beliau profesinya penyanyi dan pemain alat musik. Abu Bakar Ar-Razi. Sampai pada akhirnya dia lihat ada seorang dokter, walaupun beragama Nasrani, tapi ini namanya dokter At-Tabari namanya. Beragama Nasrani, Masihiyah. Tapi seorang pakar dokter, ahli medis. Akhirnya Abu Bakar Ar-Razi belajar kepada orang ini. Usia 40 tahun beliau belajar. Waktu berjalan beliau sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ilmu filsafat beliau pelajari, ilmu kedokteran beliau pelajari, ilmu-ilmu agama beliau pelajari. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya beliau jadi ulama besar. Tapi terkenal sebagai tabib, sebagai dokter. Kayaknya Imam Zahabi menyebutkan beliau adalah al-ustaz, al-filosof, at-tabib, sahibu tasanif, min azkiya ahli zamanih. Beliau seorang ustaz. Ustaz ini bahasa asing diarabkan.
Kalau yang bahasa Arabnya muallim. Filosof, seorang filosof. At-tabib, seorang dokter. Sahibut tasanif, orang yang sangat aktif mengarang kitab. Kemudian beliau juga seorang yang sangat cerdas di zamannya. Min azkiya ahli zamani. Kitab yang beliau tulis namanya Al-Hawi fit Tib. Itu kurang lebih 9 jilid. Di zaman kita ini sudah dicetak. Dia 9 jilid, tapi kalau zaman mereka itu 30 jilid. Itu adalah kitab tentang ilmu kedokteran yang digunakan oleh orang-orang Eropa di zaman itu. Bahkan kita lihat peninggalan-peninggalan beliau dalam kitab Al-Hawi fit Tib. Itu banyak diantaranya alat-alat operasi dan lain sebagainya itu dari kitabnya Abu Bakar Ar-Razi. Mulai belajar usia 40 tahun. Abu Bakar Ar-Razi. Ada ulama hadis juga bernama Abu Bakar Ar-Razi ada. Tapi orangnya berbeda. Abu Bakar Ar-Razi yang ulama hadis ini terkenal sebagai ulama ahli hadis. Abu Bakar Ar-Razi yang kedua terkenal dengan dokter, ahli medis. Ada 2 nama Abu Bakar Ar-Razi. Abu Bakar Ar-Razi yang ahli hadis punya kitab Musnad. Beliau menulis riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kurang lebih 1000 jilid. 1000 jilid kitab yang berisikan tulisan-tulisan hadis yang beliau ambil dari berbagai negara di zaman itu. Bahkan Al-Imam Al-Aini, pengarang kitab Syarah Sahih Al-Bukhari berjudul Umdatul Qari, itu menceritakan dalam kitab tersebut Abu Bakar Ar-Razi ini sempat bertemu dengan ulama hadis lainnya yang juga seorang sufi bernama Abu Nuaim Al-Asfahani yang lahir pada tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah, yang mengarang kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Beliau berangkat dari tempat tinggalnya menuju ke Asfahan, bertemu dengan Abu Nuaim untuk mengambil hadis. Itu lintas negara. Berangkat beliau. Karena beliau keliling dari satu negara ke negara lainnya, tujuannya mencatat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di Asbahan bertemu dengan Imam Abu Nuaim Al-Asbahani. Imam Abu Nuaim mengatakan bahwa mufti di kota Asbahan di zaman itu namanya Abu Bakar bin Ali dipenjarakan oleh pemerintah karena terjadi perbedaan pendapat di antara beliau dengan pemerintah di zaman itu. Maka Abu Bakar Ar-Razi ketika sudah mendapatkan cerita tersebut, di malam harinya bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW di dalam mimpi tersebut, di sisi kanannya Nabi ada malaikat Jibril sedang membaca tasbih. Nabi katakan kepada Abu Bakar Ar-Razi, "Wahai Abu Bakar Ar-Razi, kau pergi kepada mufti yang bernama Abu Bakar bin Ali. Perintahkan kepadanya, bacalah doa yang dimana doa ini mengangkat segala kesulitan. Namanya Doaul Karbi." Yang menarik, Nabi katakan doa itu ada di dalam Sahih Al-Bukhari, kata Nabi. Doa itu ada di dalam Sahih Al-Bukhari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Bukhari memasukkan doa tersebut, bahwa doa ini ketika Nabi mendapatkan kesulitan, Nabi sering membaca doa ini, kemudian kesulitan itu Allah angkat dengan waktu yang sangat singkat. La ilaha illallah Al-Azim Al-Halim Rabbul Arshil Azim, La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Itu doa Al-Karb namanya. Nabi perintahkan kepada mufti Abu Bakar bin Ali, bacalah doa tersebut. Abu Bakar Ar-Razi lantas pergi ke penjara, ketemu dengan mufti tersebut, kemudian menyampaikan salam bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepadamu membaca doa ini.
Beliau baca itu doa, tidak lama bebas dari penjara. Nah, ini yang meriwayatkan kisah ini namanya Abu Bakar Ar-Razi. Tapi bukan Abu Bakar yang pengarang kitab Al-Hawi fit Tib. Ulama berikutnya yang belajar di usia tua namanya Al-Qaffal. Al-Qaffal. Beliau di Khurasan. Khurasan masuk wilayah Afghanistan. Lahir pada tahun 327 Hijriah. Wafat pada tahun 417 Hijriah. Al-Qaffal Al-Marwazi. Jadi Al-Qaffal ini ada dua ulama besar mazhab Syafi'i, kedua-duanya memiliki gelar Al-Qaffal. Yang satu diberikan gelar Al-Qaffal Al-Kabir, yang kedua diberikan gelar Al-Qaffal As-Shagir. Kabir artinya besar, Shagir artinya kecil. Al-Qaffal Al-Kabir dari kecil belajar. Beliau belajar dari kecil. Belajar kepada Imam Tobari, fikihnya, tafsirnya kepada Al-Imam Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari langsung. Kemudian beliau belajar akidah kepada Abu Hasan Asy'ari. Namanya Al-Qaffal Asy-Syasi atau terkenal dengan Al-Qaffal Al-Kabir. Namun Al-Qaffal As-Shagir ini belajar usia Ibnu Thalafin wa fir riwayah Ibnu Arba'in. Satu riwayat mengatakan mulai belajar ilmu agama usia 30 tahun. Sebagian mengatakan usia 40 tahun baru mulai belajar ilmu agama. Al-Qaffal itu artinya tukang kunci. Jadi profesinya duplikat, ya, membuat duplikat kunci. Zaman sekarang kan ada. Nah, zaman dulu itu namanya Al-Qaffal dalam bahasa Arab. Nah, beliau itu kedua-duanya ulama ini, Al-Qaffal profesinya sebagai tukang kunci. Akan tetapi Al-Qaffal Kabir memang profesinya sebagai tukang kunci, tapi dari kecil sudah belajar ilmu agama. Jadi profesinya dua, sebagai guru dan juga sebagai tukang kunci. Satu kali waktu diceritakan dalam kitab Ma'alimul Irsyadiyah li Sina'ati Talibil Ilmi karya Syekh Muhammad Awwamah. Jadi sebab beliau mulai belajar ilmu agama itu disebabkan ada persaingan, ada gengsi antara Qaffal Shagir dengan Al-Qaffal Kabir. Tinggalnya satu wilayah. Jadi Al-Qaffal Kabir ini selalu menang dari segala sisi. Pertama, kalau buat kunci, pernah mereka berlomba-lomba membuat gembok. Al-Qaffal Kabir membuat gembok sangat besar. Akhirnya Al-Qaffal Shagir tidak mau kalah. Saya juga bisa, dibuat lagi lebih besar. Tapi ternyata yang populer di kota mereka itu adalah Al-Qaffal Al-Kabir. Selalu namanya disebut Al-Qaffal Al-Kabir, Al-Qaffal Al-Kabir. Asy-Syashi namanya. Ditanya oleh kawannya, ini Al-Qaffal Shagir bertanya kepada kawannya, kenapa dia lebih terkenal dari saya? Padahal gembok saya lebih besar saya bikin. Saya lebih ahli dalam bidang kunci dan gembok. Maka kawannya mengatakan, dia lebih terkenal dari kamu karena satu hal. Dia berilmu, kamu tidak berilmu. Dia ahli fikih, mazhab Syafi'i. Akhirnya Al-Qaffal Shagir memutuskan kalau begitu mulai hari ini saya belajar. Datang kepada guru. Ketika datang kepada seorang syekh yang ada di sana, ini syekh lihat hafalannya kurang bagus. Hafal lupa. Wah, belajar sudah telat. Yang usia muda saja belum tentu bisa hafal, apalagi yang sudah tua. Akhirnya syekh ini sudah karena kasihan, sudah kau hafal kitab namanya Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani ini kitab ringkasan mazhab Syafi'i yang ditulis oleh muridnya Imam Syafi'i, namanya Imam Al-Muzani. Nah, waktu berjalan ada ulama yang wafat pada tahun 450 Hijriah bernama Imam Al-Mawardi. Beliau mengkomentari kitab Mukhtasar Al-Muzani menjadi 19 jilid. Nama kitabnya Al-Hawi, karya Imam Al-Mawardi. Nah, kalau kitab sebesar itu diajarkan ke orang yang usia 40 tahun, apalagi disuruh hafal,
Maka itu hal yang mungkin terjadi tapi akan sangat sulit. Jadi kemungkinannya tipis. Bukan. Tapi Al-Qaffal punya semangat yang luar biasa. Dia mengatakan, wahai Syekh, saya mau belajar sungguh-sungguh. Berikan hafalan kepada saya. Saya akan hafal. Saya akan begadang, tidak tidur untuk menghafal ilmu. Sudah cukup 40 tahun yang lalu. Karena riwayat beliau belajar 40 tahun, ada yang 30 tahun. Beliau katakan 40 tahun yang lalu saya hidup dalam kegelapan. Sudah saatnya sekarang saya harus hidup dalam cahaya ilmu. Berikan saya hafalan. Kata Syekh, ini Syekh sudah uji coba, ini punya hafalan. Kata Syekh, sudah kau hafal mukaddimah kitab Mukhtasar Al-Muzani, yaitu hadza kitabun ikhtasartuhu. Itu saja. Hafal itu saja. Hadza kitabun ikhtasartuhu. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini adalah kitab yang saya ringkas. Itu saja. Pendek. Ternyata Imam Al-Qaffal mengalami kesulitan menghafal. Dia hafal ulang, lupa lagi. Akhirnya dia sudah pusing, ini hafalan dihafal, lupa. Dia naik di atas genteng rumahnya. Dia ulangi itu kalimat, hadza kitabun ikhtasartuhu, hadza kitabun ikhtasartuhu, dari waktu malam sampai subuh. Dia ulangi. Selesai sholat subuh, karena sang guru mengatakan habis sholat subuh store hafalan itu. Habis sholat subuh dia ulang, lupa. Hadza kitabun ikhtasartuhu. Dia lupa. Akhirnya dia balik ke rumahnya. Mungkin dia mengambil catatan hafalannya itu, atau dia tidak punya catatan. Dalam riwayat dia tidak punya catatan. Dia masuk ke rumah tidak ada catatan, dia sudah bingung. Ini mau store kepada guru, hafalan sudah lupa. Dia keluar dari rumahnya, tetangganya bilang, wahai Qaffal, tadi malam kau buat kami tidak bisa tidur karena suaramu berisik mengulang-ulang, hadza kitabun ikhtasartuhu. Wah, dapat, ingat. Hadza kitabun ikhtasartuhu. Ini yang saya hafal semalam. Terima kasih. Ketemu sang guru, kemudian di store itu hafalan. Setelah itu mulai, kata sang guru, kau punya hafalan kalau ingin tajam, maka jangan berikan waktu, melainkan setiap waktu kau harus menghafal. Maka otakmu akan seperti pisau. Pisau itu kalau dibiarkan, tidak digunakan, dia akan tumpul, tidak tajam. Tapi kalau diasah setiap hari, dia akan tajam. Begitu pula otakmu. Maka mulai hari itu dia menghafal, belajar. Tidak disangka jadi ulama terbesar sepanjang sejarah mazhab Syafi'i di Khurasan. Namanya Al-Imam Al-Qaffal As-Saghir Al-Marwazi. Bahkan punya kitab fatwa. Kalau setingkat sudah punya kitab fatwa, itu kelasnya mufti. Nama kitabnya Fatawa Al-Qaffal. Az-Zahabi mengatakan beliau adalah Al-Imam Al-Allamatul Kabir Syekhu Syafi'iyah, seorang imam besar, seorang yang banyak menguasai ilmu, dan beliau adalah gurunya para ulama Syafi'iyah. Belajarnya usia 40 tahun. Ada juga ulama terkenal, julukannya Syekhul Islam, Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari lahir pada tahun 824 Hijriah di kota namanya Sunaikah di Mesir. Wafat pada tahun 926 Hijriah di kota Kairo. Beliau dikuburkan dekat dengan kuburannya Imam Syafi'i di Mesir. Ini ulama multidisipliner, semua ilmu punya karya tulis beliau, sehingga julukannya Syekhul Islam. Al-Imam Al-Mizi dalam kitab Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal, beliau itu hanya berani memberikan gelar Syekhul Islam kepada dua orang. Syekhul Islam itu artinya guru besar agama Islam.
Dua orang beliau berani memberikan gelar itu. Yang pertama Imam As-Subki, yang kedua Ibnu Taimiyah. Karena Al-Mizi ini gurunya Ibnu Taimiyah. Akan tetapi ulama lain mengkritik bahwa Ibnu Taimiyah bukan Syekhul Islam, seperti Imam Taqiyuddin As-Subki dan Tajuddin As-Subki. Mereka mengkritik gelar tersebut. Namun gelar Syekhul Islam dalam mazhab Syafi'i hampir disepakati oleh seluruh ulama Syafi'i, di antaranya salah satunya selain Imam Nawawi yaitu Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam. Nah, latar belakang beliau menjadi ulama, beliau belajar terlambat. Mulai belajar usia 26 tahun. Itu kalau kategori menjadi ulama itu sudah terlambat. Jadi ceritanya beliau ini gemar menggunakan pakaian ulama, tapi bukan ulama. Senang tuh pakaian-pakaian ulama. Jadi gak apa-apa kalau ada orang bukan ulama pakai pakaian ulama, tapi harus jaga etika. Pakai pakaian ulama itu harus kita jaga muro'ah, karena itu pakaian sakral, simbol agama Islam. Ya, tidak boleh sembarangan. Dan ini Zakaria Al-Ansari menggunakan imamah paling besar, melebihi imamahnya para ulama. Jubahnya paling besar. Dia datang ke masjid yang ada di Al-Azhar Asy-Syarif, Universitas Al-Azhar pada zaman itu, kumpulan ulama di situ. Ketika dia masuk ke Masjid Al-Azhar yang di dalamnya situ banyak ulama, ada beberapa orang mengenali ini. Sebagian mengira dia ulama. Akhirnya sebagian orang yang mengenal mengatakan, Masya Allah, Syekhul Islam. Wah, Syekhul Islam. Akhirnya dia tersinggung, disindir Syekhul Islam. Dia keluar dari Masjid Al-Azhar tersebut. Dia mengatakan, saya tidak akan keluar dari tempat ini terkecuali saya benar-benar menjadi Syekhul Islam. Karena di situ kan lingkungan pelajar, di situ lingkungan tempat pendidikan Al-Azhar. Jadi beliau benar-benar praktekkan, beliau mukim di situ. Beliau belajar dan luar biasa, beliau salah satu ulama yang hafalannya banyak kitab-kitab matan. Beliau hafal Alfiyah Ibn Malik, beliau hafal kitab Tanbih, beliau hafal kitab Raudatut Talibin, beliau hafal kitab Zubat. Banyak kitab-kitab beliau hafal. Dan beliau sehari-harinya itu makan kulit semangka, bitih, kulit semangka. Bertahun-tahun beliau habiskan waktu tanpa tidur, belajar. Akhirnya terwujud cita-citanya. Benar-benar dia bilang, sekarang saya masuk ke masjid itu. Dia gunakan jubah imamah. Mereka panggil, ini Syekhul Islam. Dia bilang, ini sudah pantas saya disebut Syekhul Islam. Semua bidang ilmu beliau susun kitabnya. Dan beliau salah satu ulama yang unik. Kayaknya dikatakan oleh sebagian guru kami, kalau mau belajar fikih, kitab fikih, jangan baca kitabnya Abu Zakaria Al-Ansari, karena akan memunculkan sifat sombong. Bagaimana bisa? Ya, karena setiap pendapat ulama di dalam kitab beliau selalu dibantah. Oh, ini pendapat menurut saya lebih kuat begini, ini keliru, ini yang benar begitu. Sehingga mengajarkan orang untuk menolak pendapat orang lain, mengambil pendapatnya. Tapi ulama lain mengatakan tidak, kitab fikihnya beliau itu kitab fikih yang paling bagus. Di antaranya Kiai Haji Maimun Zubair, Allah yarham. Beliau selalu memerintahkan santri-santrinya banyak membaca kitab-kitabnya Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam. Di dalam kitab ilmu tafsir, beliau punya karya tafsir Al-Quran berjudul Fathul Jalil. Di dalam ilmu usul fikih, beliau punya kitab usul fikih Lubbul Usul. Dalam ilmu tasawuf, beliau punya kitab Al-Futuh Al-Ilahiyah. Dalam ilmu akidah, beliau punya kitabnya. Ilmu fikih, beliau punya kitabnya. Banyak kitab dari cabang ilmu yang berbeda, beliau punya karya ilmiahnya. Bahkan kitab fikihnya itu unik. Biasanya ulama ada kitab matan, man hafizal mutunna lal funun. Siapa yang menghafal kitab-kitab matan, dia akan kuasai cabang-cabang ilmu. Biasanya kitab matan dijelaskan oleh ulama. Matan itu kitab ringkasan. Di semua bidang ilmu agama,
Itu tradisinya para ulama terdahulu, dibuat ringkasan dalam ilmu fikih, kitab ringkasannya ada, ilmu kalam ada. Ada ulama berikutnya menjelaskan isi ringkasan kitab tersebut jadi lebih tebal. Namun Zakaria Al-Ansari berbeda. Beliau merangkum kitabnya Imam Nawawi, Minhajut Talibin, menjadi kitab namanya Manhajut Tullab. Beliau sudah ringkas kitab itu, kemudian beliau syarahkan kembali kitabnya sendiri, berjudul Fathul Wahhab. Dan beliau punya masa ini baina hajarain wa baina jalalain wa bainal kamalain. Beliau berada di antara dua batu, dua kemuliaan agama, dua kesempurnaan. Maknanya guru beliau salah satunya Ibnu Hajar Al-Asqalani, muridnya beliau Ibnu Hajar Al-Haytami, berada di antara dua batu. Batu yang di atas gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani, batu yang di bawah muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian beliau berada di antara dua jalalain. Gurunya Jalaluddin Al-Mahalli yang memiliki kitab tafsir Jalalain. Separuhnya beliau, separuhnya Imam Suyuti. Murid beliau Al-Imam Suyuti, Jalaluddin Al-Suyuti. Beliau juga berada di antara dua kamal, dua yang bernama kamal. Yang pertama Al-Kamal Ibnul Himam, guru beliau. Muridnya beliau namanya Al-Kamal Ibnu Syarif, itu murid beliau. Dan di antara murid-murid beliau mereka menjadi ulama-ulama besar. Di antara murid beliau Syamsuddin Romli, Imam Romli itu murid beliau, baik ayah dan anaknya, Syihabuddin Romli dan Syamsuddin Ar-Romli. Murid beliau juga Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Murid beliau juga Ibnu Hajar Al-Haytami. Murid beliau juga Al-Imam Khatib Asy-Syarbini, pengarang kitab Mughni Muhtaj. Nah, itu murid-murid daripada Zakaria Al-Ansari. Jadi belajarnya 26 tahun tapi bisa menjadi ulama yang kaliber, ulama yang melampaui usia ulama yang belajar dari kecil. Itu karena punya apa? Punya semangat, ketekunan, kesabaran. Nah, saya teliti di beberapa kitab. Dari kitabnya Ibnu Hajar Tahzibut Tahdzib, ternyata yang memecahkan rekor belajar yang paling tertua tapi jadi ulama itu seorang rawi hadis, periwayat hadis di zaman tabi'in, namanya Soleh bin Kaisan. Ini yang memecahkan rekor. Kalau bisa dibilang belajar di usia sudah pensiun, lewat pensiun lagi, tapi jadi ulama belajar. Belajarnya usia 70 tahun baru mulai belajar. Bahkan riwayat-riwayat hadis dari beliau itu masuk di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, mengatakan Soleh bin Kaisan ini adalah thiqatun, seorang periwayat hadis yang terpercaya dan banyak menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad. Mulai menghafalnya kapan? 70 tahun mulai. Beliau lahir pada tahun 40 Hijriah, wafat pada tahun 140 Hijriah. Berarti usianya panjang, 100 tahun. Nah, sisa umurnya beliau gunakan untuk belajar. Nah, ini sebagai motivasi kepada orang-orang yang mau belajar. Tidak ada kata terlambat, ya. Tapi tentunya tenaganya lebih ekstra, ya. Itu ulama-ulama terdahulu seperti itu. Dan kalau kita membaca riwayat sahabat-sahabat Nabi juga banyak yang mereka belajar di usia senja. Yang belajar di usia anak-anak diantaranya Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali, kata ulama tafsir Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, Imam Ali ini mendapatkan ilmu langit 100%. Maknanya apa ilmu langit 100%? Karena tidak ada pengetahuan atau guru yang lain selain Nabi Muhammad. Tapi kalau yang lain sempat belajar ke yang orang lain, belajar kepada fulan, ya, tahu ini riwayat dari sini, riwayat dari sini. Nah, tapi kalau Imam Ali bin Abi Thalib dari kecil belajar kepada Nabi Muhammad SAW.
dan tidak ada gurunya Imam Ali selain Rasulullah. Makanya Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan satu-satunya pemuda atau manusia, satu-satunya manusia yang mendapatkan ilmu Rasulullah 100% ilmu langit itu hanyalah Imam Ali bin Abi Thalib dari kecil. Sahabat yang lainnya dari masa tua mereka belajar, berhasil mereka. Kita ini tidak boleh dan tidak akan bisa memahami agama Islam secara utuh dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, belum bisa. 10 tahun belum bisa. Ya, anehnya zaman sekarang baru masuk pesantren 1 tahun, keluar sudah menyalahkan semua manusia. Baru 1 bulan sudah salahkan sana, salahkan sini. Kita tidak bisa memahami agama Islam dalam waktu 10 tahun, itu juga belum cukup. Kenapa? Karena Nabi saja mengajar 23 tahun. Kan Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. 13 tahun beliau berdakwah di kota Makkah, 10 tahun beliau berdakwah di kota Madinah. Kurang lebih 23 tahun beliau mengajar. Nah kita mau instan, 5 tahun mau paham semua, gak akan bisa. 10 tahun mau paham semua, tidak akan bisa. Nabi ngajarnya 23 tahun. Gitu. Nah kemudian turunlah ayat ketika hukum. Jadi hukum di sini yang dimaksud, rumusan hukum itu sudah selesai dengan turun firman al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dina. Jadi ayat ini turun bukan artinya hukum sudah selesai, tidak. Jadi hukum syariat itu dia tidak akan selesai sepanjang zaman sampai hari kiamat. Makanya ada istilah di dalam hadis mujaddid. Innallaha ta'ala ba'atha ala kulli ra'si mi'atin man yujaddidu laha dinaha au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah akan mengutus di penghujung 100 tahun. Jadi setiap penghujung 100 tahun Allah utus seorang mujaddid. Mujaddid ini bukan dia merubah hukum yang sudah diajarkan oleh Nabi, tidak. Tapi ada masalah-masalah baru yang tidak ada di zaman Nabi, dengan rumusan hukum yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, dia temukan status hukumnya. Itu namanya mujaddid. Dan itu sepanjang zaman. Jadi ayat ini kalau dipahami, hukum sudah sempurna, tidak boleh ditambah-tambah lagi. Sampai di situ, itu pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena ketika ayat ini turun, ternyata masih ada hukum yang turun. Hukum riba itu turun setelah ayat ini turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum itu ketika ayat ini turun, ini kan di haji wada, haji perpisahan. 3 bulan sebelum Nabi meninggal, kurang lebih. Jadi ayat ini bukan dia turun kemudian membatalkan hukum syariat, sudah sempurna, sudah tidak ada hukum lagi, tidak. Ayat ini hanya menjelaskan kaedah pengambilan hukum itu sudah sempurna. Pengembangannya sepanjang zaman berjalan. Buktinya apa? Setelah firman ini turun, surat Al-Maidah, ternyata masalah riba turun belakangan. Masalah tentang hukum waris turun belakangan. Tidak semua, tapi ada masalah hukum waris turun belakangan, dan masih banyak hukum-hukum lainnya. Itu 3 bulan sebelum wafatnya Nabi Muhammad. Berarti ada hukum belum selesai. Maka contoh yang sederhana, menggunakan sepatu yang terbuat dari kulit babi misalnya. Menggunakan sepatu dari kulit babi. Apakah ada di zaman Nabi masalah ini? Tidak ada. Kalau kita mengatakan hukum sudah sempurna, sudah selesai, maka menggunakan sepatu yang terbuat dari kulit babi tidak ada hukum dia. Boleh kita pakai. Tapi ternyata tidak. Ulama mengembangkan kaedah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi dikatakan, mayoritas mengatakan kulit babi itu tidak akan pernah suci walaupun disamak. Apakah ini ada di zaman Nabi? Fatwa seperti ini dari sahabat tidak ada. Dari Nabi Muhammad tidak ada. Adanya daripada ulama-ulama, para imam-imam mazhab.
Mereka yang tentukan. Dari mana mereka mengambil kesimpulan kulit babi tidak akan pernah menjadi suci? Dari rumusan-rumusan hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi. Disitulah rumusan-rumusan hukum mereka simpulkan. Jadi mujaddid itu ada sepanjang zaman. Makanya fitnah terbesar yang Nabi katakan, ya, Nabi tidak pernah katakan fitnah terbesar yang paling saya takut itu banyaknya orang maksiat. Ya. Cari hadis gak pernah ada. Fitnah terbesar yang saya takut menimpa umatku banyaknya pemabuk, gak ada. Tapi yang Nabi katakan dalam hadis, innama akhafu ala hadhihi ummati, atau fi riwayah ala ummati al-a'immah al-mudillin. Yang saya takut fitnah yang menimpa umatku munculnya para ulama, para imam-imam mudillin yang senang menyesatkan orang. Ini sesat, ini sesat, ini sesat. Itu yang Nabi takutkan. Kenapa yang maksiat Nabi tidak takutkan? Karena biasanya yang maksiat itu dia punya keburukannya terbatas saja. Hanya diri dia. Kalaupun mengganggu hanya orang beberapa orang. Tapi kalau ulama ini pengaruhnya umat. Bisa negara. Bisa 2 negara, bisa 3 negara. Jadi Nabi sudah katakan, innama akhafu ala ummati al-a'immah al-mudillin. Yang saya takut fitnah menimpa umatku munculnya para imam-imam yang menyesatkan. Oleh sebab itu ada seorang ulama di kota Makkah namanya As-Sayyid Ahmad Zainud Dahlan. Beliau mengutip satu hadis Rasul SAW. Nabi mengatakan dalam hadis tersebut, akhwafu ma akhafu ala ummati yakhruju rajulun yu'awwilul Qur'an bisun'ihi fi ghairi mawdi'ihi. Kata Nabi SAW, yang paling saya takuti fitnah yang menimpa umatku, yakhruju rajulun, munculnya seorang laki-laki yang dia mentakwilkan Al-Quran tanpa dengan dasar ilmu, kemudian dia letakkan takwilan-takwilan tersebut bukan pada tempatnya. Ini surat, ini ayat tentang menceritakan orang-orang musyrik. Dia tempatkan kepada orang Islam. Ini surat ditempatkan kepada orang Islam. Bahkan Sayyid Ahmad Zidahlan dengan tegas mengatakan dalam kitab Fitnatul Wahabiyah bahwa ini adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena metodologinya mentafsirkan Al-Quran, ayat-ayat, kemudian diletakkan kepada orang muslim. Menuduh orang muslim sesat semuanya. Kafir, musyrik. Itu yang terjadi. Nah, itu pernyataan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqi wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi min dunak waj'alna minkum tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.